Salam saudaraku semua. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya berkenaan dengan lahirnya gereja perjanjian baru. Di mana ada 6 hal yang perlu kita ketahui ketika kita berbicara tentang gereja perjanjian baru atau gereja mula-mula. 3 hal sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang latar belakang gereja. Yang kedua, sifat dasar dari gereja. Yang ketiga, persiapan fisik bagi perkembangan gereja. Nah, kali ini kita akan melihat 3 hal penting lainnya. Yang keempat adalah persiapan rohani bagi perkembangan gereja. Kondisi fisik bukan hanya menolong dalam menghasilkan para pekabar Injil gereja mula-mula, tetapi keadaan rohani dan kecerdasan juga ikut mengambil bagian dalam mempersiapkan pekerjaan para rasul atau gereja. Bahasa Yunani pada waktu gereja mula-mula berdiri telah menaklukkan Roma dengan peradabannya, di mana bahasa Yunani juga sudah berkembang di seluruh kekaisaran Romawi. Hal inilah juga yang membantu Rasul Paulus dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang dijumpainya setiap kali dia pergi ke daerah kekaisaran Romawi. Bahkan Rasul Paulus sendiri sering mengutip Septuaginta yang merupakan versi bahasa Yunani perjanjian lama yang sudah selesai dan sudah beredar di setiap sinagoge 2 abad sebelum gereja berdiri. Persiapan rohani bagi perkembangan gereja lainnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang telah membuat banyak orang meragukan dewa-dewi mereka yang dipandang memiliki aktivitas-aktivitas yang aneh dan pada waktu itu sudah tidak lagi populer. Bahkan banyak orang sudah menganggap itu sebagai mitos dan legenda. Dewa-dewi Roma tidak lagi dihormati. Bahkan ada banyak pejabat kekaisaran yang terus mendorong bangkitnya keagamaan, termasuk kekristenan, untuk mengurangi pemberontakan di antara orang-orang pada umumnya. Karena itu agama negara Roma jelas merupakan hanya berbicara tentang urusan politik yang tidak memberikan rasa aman, bahkan membuat jiwa banyak orang terganggu. Ini meninggalkan kekosongan moral yang menjadi tanda bahwa tidak ada yang baik di dunia ini. Nah, karena itulah saudaraku, di dalam berbagai kondisi yang demikian, Injil datang dengan janji perdamaian, dengan menjanjikan pengampunan dosa, dan bahkan Yesus sendiri yang berkata, kedatangannya adalah untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Jadi ada jaminan, ada kehidupan, ada berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang sangat mengesankan dari pemberitaan gereja, yang menyatakan bahwa kegenapan waktu yang membuat penyebaran Injil ke seluruh dunia terjadi dengan cepat. Hal yang kelima terkait dengan latar belakang gereja perjanjian baru adalah bagaimana gereja meluas dengan cepat. Banyak faktor yang menyebabkan gereja menjadi meluas. Pernyataan yang diberikan Allah secara langsung kepada Petrus menunjukkan bahwa orang-orang non-Yahudi juga adalah bagian dari gereja, bukan hanya murid-murid atau orang Yahudi saja. Kematian dari Stefanus dan penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia dipanggil menjadi rasul oleh Yesus juga telah membuat orang-orang lain, ya Kristen mula-mula itu berpencar, ya gereja berpencar, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Perajaman Stefanus dan penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus dan orang-orang lain telah membuat orang-orang Kristen mula-mula berpencar. Orang-orang Yahudi yang mengalami perserakan telah menyaksikan peristiwa-peristiwa Pentakosta dan membawa kembali berita keselamatan itu ke negeri mereka. Hal yang keenam adalah karakter gereja. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, pada mulanya gereja Yerusalem itu terkenal karena kemantapan atau kematangan rohani mereka, di mana semua orang percaya telah dipersatukan oleh kasih yang dapat ditunjukkan melalui
aktivitas peribadahan mereka. Ya, bahkan di antara mereka tidak segan untuk memberi harta milik mereka, memberikan perhatian mereka juga kepada sesama. Mereka hidup sehati, sejiwa, dan sepikir. Tetapi saudaraku, di samping itu gereja yang muda itu juga dirusak oleh kecurangan dan perselisihan yang terjadi. Ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri, menjadi batu sandungan, pembentukan golongan-golongan, masalah hukum, penyalahgunaan perjamuan kudus, dan masalah lainnya telah dihadapi oleh gereja yang masih muda tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi meskipun demikian, meskipun manusia penuh dengan kelemahan, namun gereja tetap adalah satu kesatuan dari tubuh Yesus Kristus. Bagi gereja lah Allah telah mempersiapkan dunia ini dan memberikan dirinya. Bagi gereja lah para rasul juga bekerja dengan sekuat tenaga dan bahkan mereka siap menderita. Nah, sekarang gereja disertai oleh Roh Kudus telah menjadi batu yang jatuh dari gunung yang hampir memenuhi seluruh bumi, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Daniel dalam pasal 2 ayat 35. Demikianlah lahirnya gereja perjanjian baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.